di sini yang luar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Pak, apa kabar? Mohon maaf, di sini Pak, mangga. Sini. Bapak namanya? Kang Subroto. Di sini mangga. Sini mangga. Di sini Pak, biar nanti langsung terekam Pak. Oh gitu. Ini penting, semua hal yang saya lakukan harus saya rekam. Karena enggak dipotong-potong orang Mbak. Sini Pak, itu berdiri ya? kursinya ini, sebelah sini. Itu kursinya Komandan Marinus itu aja. Kita di sini aja. Terima kasih. Ya, makasih. Ini saya hari ini sudah bertemu dengan Bapak siapa? Wedi. Pak Wedi. Bapak? Saya Eri Subroto, kebetulan sepupu saya. Sepupu. Bapak? Sofyan. Pak Sofyan. Oke, Pak Sofyan, Pak Wedi. Yang pemilik rumah di Sukabumi di Desa Tangkil itu siapa? Kakak saya. Oh, kakak. Jadi itu kakaknya Bapak. Tinggalnya di Desa Tangkil. Kakak saya tinggal di Jakarta. Kalau di Desa Tangkil Itu kerabat istri saya, almarhum istri saya. Oh, kerabat istri. Ya. Almarhum istri. Oke. Yang tinggal di situ namanya siapa? Namanya Yongki Fikdin. Pak Yongki. Yongki Itu. lah. Sekarang Pak Yongki di mana? Saya musikan ke hotel dulu. Di Hotel Fix Hotel di dekat situ juga. di Sukabumi. Artinya posisi hari ini di Sukabumi Iya, kan. betul. Kalau hari ini saya ketemu Pak Yongki bisa. Bisa kalau memang. Saya gubernur iya. untuk melindungi semua. Siap. Gitu loh tugas saya itu. Kan Bapak tahu sikap saya dari awal sejak memimpin. Ya kan? Nah, kemudian Pak Yongki sekarang di Sukabumi. Sekarang di Hotel Fix, tapi rencananya hari ini tim dari Polsek kan melakukan pembersihan bersama dengan Babinsa, ada anggota di Koramil juga ya, ada dari videonya. Kemudian sorry, untuk pembersihan dan saya rencanakan hari ini Pak Yongki kembali ke lokasi. Oke, gini, saya rencana hari ini mau ke Sukabumi. Ya. Sekarang juga saya mau berangkat, ya kan? Berangkat mau berangkat, nanti Bapak dengan saya ngobrol di mobil. Boleh. Biar di perjalanannya cepat. Ya, saya hari ini ke Sukabumi, saya mau ke Tangkil hari ini. Oh, siap. Ya, biar masalahnya segera selesai. Tetapi yang paling utama bahwa perusakan itu terhadap rumah kan, Betul. bukan terhadap gereja. Bukan, betul. Ini kan yang rame perusakannya terhadap gereja. Betul. Oh, Yang ya kayak Ritra ya. Arita gitu. Ya mau izin bicara boleh. Boleh. Jadi gini, biar sedikit lah ngomongnya itu. Oke. Ya. Jadi itu memang memang bukan gereja. Begini, Pak Yongki itu saudara Bapak. Saudara istri saya. Saudara Almarhum istri. saya. Almarhum. Oke, saudara istri. Dia profesinya apa? Ya orang petani lah, perkebunan itu. Dia punya kebun di Sukabumi. Tidak. Dia warga dari Minahasa. Ya. Dia orang Minahasa. Ya, jadi terus dia berpindah domisili jadi warga desa itu gitu. oh, sudah lama pindah ke. Kalau pindah sudah 3 tahun. Oke, 3 tahun menjadi warga Tangkil. Profesinya di Desa Tangkil apa? Membantu merawat ya kan, merawat lokasi gitu Pak ya. Lokasi apa? Tempat yang sekarang saya tinggal yang kemarin terjadi kejadian. Enggak, rumahnya rumah siapa? Rumah kakak saya. Jadi dia kerja gitu loh. Oh, rumahnya rumah kakaknya Bapak. Betul sekali. Oke. Kakaknya Bapak punya rumah di situ. Betul. Kakaknya masih ada Ada di dia lagi keluar kota. tapi tinggalnya Tinggalnya di Jakarta. Oh, kakak Bapak itu punya rumah Betul. di Desa Tangkil. Betul sekali. Rumahnya ditungguin. Dijagain oleh Udahlah ditungguin, dijagain gitu kan, dirawat Betul. oleh Yongki. Betul. Yongki itu usianya berapa? Yongki itu usianya kalau nggak salah 50 tahun. Yongki itu orang Minahasa. Orang Minahasa. Dia adalah saudara dari istri Bapak almarhum, ya kan? Karena dikasihlah pekerjaan lah, ngurus Betul, rumah, ya. nungguin rumah di situ. Oke. Nah, jadi itu posisinya adalah bukan rumahnya Pak Yongki, tapi rumahnya saudara Bapak Betul sekali. yang hari ini tinggalnya tidak di Sukabumi, Iya. tapi di luar kota. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang ngumpul di situ itu, yang melaksanakan kegiatan ibadah itu siapa? Kebetulan kan ini libur sekolah Pak. Oh. Ya kan. Jadi anak saya kan punya komunitas di gereja gitu. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa Islam itu kayak pesantren kilat gitu. Oke, kan Ya. harus jelasin Ya. biar publik tahu. Kalau kayak bahasa gini, kalau kayak Bapak Presiden kita kan bicara kan retret gitu Pak ya. Nah, kita melakukan retret.
Nah, tapi dalam bahasa Indonesianya lebih sederhana pembinaan mental lah, bintal Pak. Bahasa Inggris, Jadi Pak. yang di situ itu adalah berapa orang yang di situ? Kira-kira ada sekitar 34 anak-anak. 34 anak-anak. Anak-anak Usianya SD, SMP, SMA. Oke, mereka itu lagi liburan. Lagi liburan Status sekolah mereka di mana? di Tangerang. Oh, di Tangerang. Mereka lagi liburan di Tangerang. Nah, punya akses ke Payongki lewat siapa? Karena anak saya ikut di situ, Pak. Jadi yang ikut retret di situ adalah anak-anak Bapak. Betul. Dari Tangerang. Betul. Kemudian ikutlah nginap sambil ngisi liburan, Betul. mengikuti pembinaan Mental. fisik dan mental, ya kan? Setuju. Di Tangkil Sukabumi. Betul. Di dalamnya ada kegiatan seperti orang Islam mengaji. Betul. Ada kegiatan ya. Ya kayak orang Islam baca Ya, Quran, kira-kira gitulah. solawatan, Betul, tausiah. marhabaan. Nah, kira-kira ya kan? gitulah. Ya kan kalau orang Islam begitu tahlilan. Betul. Gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Nah, murid-murid pelajar ini di sana mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan rohani. Betul sekali. Maka di sana pasti bernyanyi. Betul. Karena bernyanyi kedengeranlah keluar. Disangkanya menjadikan rumah itu tempat ibadah permanen. Nah, itu. Sama Yongkinya nggak dijelasin sebelumnya ke warga. Sudah. Terus Jadi gini, Pak. Saya ini kan karena istri saya juga dari keluarga Minahasa, Pak ya. Nah, gitu loh. Jadi kami ini sering ada perkumpulan ya. Kalau di Jakarta itu namanya K3. Berukuran keluarga Kawanua. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang sering, dan saya menjadi bagian situ. Kita ada satu kelompok lagi, kelompok kecil. Jadi di K3 itu dia ada sub-subnya, Pak. Ada sub, oh kamu dari kampung A, kampung B, kampung C gitu. apa tuh? Kan kerukunan keluarga Kawanua. Oh, kerukunan keluarga Kawanua. Ya, jadi Oke. K3. Tapi saya tidak masuk dalam besar ya. Saya masuk di sub kecil-kecil ya. Di pos-posnya. Ada satu kampung, kami punya kampung namanya Kampung Matani ya, di daerah Tomohon situ. Jadi orang-orang situ kami sering kumpul dan tidak ada di Jakarta. Karena ini terkait dengan nggak semua orang Matani punya pasangan orang situ, tentunya kan jadi banyak Pak, melebar. Karena persaudaraan yang kita kan kalau orang Minahasa tuh punya pepatah kan, orang semua bersaudara gitu loh Pak. Ya asal ketemu di luar kita akan jadi saudara. Iya, biasanya orang merantau itu kekerabatannya lebih tinggi. Betul. Karena nggak punya teman. Kira-kira tahun 2000 awal tahun lalu kami kan selalu punya acara tuh seperti apa, kalau istilah kita tuh kuncikan tahun Pak. Jadi tahun itu ditutup di bulan Januari. Nah, tanggal 29 kami bikin situ, kumpul orang-orang Manado cukup banyak lah gitu ya, orang Minahasa ya. Yang tanggal kapan itu? Kalau kita cara dari awal Pak, saya agak dulu. Oh, agak awal. 29 Januari itu saya bikin itu. Ya saya lapor, kasih tahu ya ada kegiatan lah gitu. Nah, tentu dengan kegiatan itu saya juga berinformasi kepada masyarakat tempat kan. Ya, saya mengerti dan paham untuk wilayah. Saya koordinasi dengan apa? Oke, tolong dong kalau untuk kegiatan ada anggaran yang buat parkir, jaga mobil apa gitu. Karena kapasitas tampung tempat itu cuma 7 mobil, nggak bisa lebih. Nah, yang datang kebetulan kan ya ada kawan-kawan baru purnawirawan kayak gitu adalah, tapi saya kan nggak pernah sebut kayak gitu di dalam kegiatan supaya nggak perlu menolak lapar ya kan. Jadi kita lakukan ibadah satu kali, tapi sebentar aja. Habis itu acara makan, daya dansa ya begitulah. Oh, memang di situ acara ibadahnya pernah. Satu kali. Oke. Tapi udah itu nggak ada masalah Pak. Itu nggak ada masalah. Nah, pas Idul Adha kemarin ini Oh, jadi dulu juga pernah ada acara ibadah di situ. Satu kali. Perkumpulan keluarga apa Minahasa. namanya? Minahasa. Nama kampungnya Matani. Oke, kelompok ke kampung Matani ini sering berkumpul di situ. nggak sering Pak. Setahun belum tentu sekali. Iya, pokoknya pernah berkumpul di Nah, situ, ya. bukan hanya retreat anak-anak sekolah saja, Betul, ya, pernah tetapi satu orang kali. tuanya pun Ya, pernah berkumpul-kumpul dan melakukan ibadah. Ya kita biasa, karena kita orang-orang sana, orang-orang biasa tidak biasanya. Iya, melakukan ritual. Kalau ibadah mah sekarang juga Bapak lagi ibadah sama saya.
Ibadah itu kan bukan hanya ritual. Ya, enak ritual lah. Sosial juga ibadah. Sempat ritual lah satu kali yang itu ya sudah. Ya, itu cuma sejam. Nah kalau ngomong ininya apa namanya? Kan kalau orang sana Kristennya apa sih? Campur-campur Pak. Jadi ada yang Katolik, ada yang Tapi bisa bareng. bisa bareng gitu. Kan biasanya kalau Katolik kan gereja Katolik. Nggak ada masalah Pak. Oh, kalau orang sana itu diikat bukan karena keyakinan agamanya, tapi diikat keyakinan sebagai suku Betul. orang sana. Betul sekali. Oh. Jadi kita tidak melihat agama ya kan, biasa aja. Tapi kalau untuk urusan ritual sama, lagunya sama nggak sih? Ya tergantung yang pimpin Pak. Gitu kan gini. Saya kan nggak tahu. Jadi Pak. gini Pak. Saya kan alirannya mungkin aliran Kristen yang agak moderat gitu ya, yang pakai nyanyi tepuk tangan gitu ya. Tapi ada yang biasa aja gitu loh. Jadi tergantung pengurus. Hari ini kita mau pakai siapa nih buat tausiahnya gitu. Itu toleran gitu, banget Pak. ya. Jadi ikatan kesukuan lebih mengikat dibanding ikatan keagamaan kalau gitu. Betul. Itu loh. Ya kan? Ukuannya gitu Pak. Iya kan? Gitu. Ikatan kesukuan lebih mengikat daripada ikatan keagamaan. Jadi kita nggak ada masalah. Mau yang kasih tausiah pastor kayak pendeta kayak gitu. Ya kan, malah kadang-kadang kan kita juga ada yang muslim Pak. Ya kan? Yang muslim kadang-kadang mereka bikin halal bihalal kita datang. Iya, nggak ada masalah. Ya justru itu biasa aja Pak gitu loh. Saya ini dari dulu gaul sama Katolik, guru saya Katolik, ya kan? Tapi nggak ikut Katolik, saya tetap aja Islam Pak. Saya gini Pak. Iya. Tapi kan orang lain beda Pak berpikirnya sama kita, gitu loh. Nah kemudian yang kemarin rame itu gara-gara anak-anak itu. Jadi yang waktu Idul Adha itu, terus habis itu sholat Jumat. Nah, habis itu kan saya akan cerita, tidak ada yang saya tutupi Pak. Oke. Enggak, semuanya. Karena kan beredar di media kan ada 3 kali misa gitu. Bahasanya udah salah Pak, bikin misa gitu. Kan kacau kalau misa itu. Nah, udah kita jelasin nggak ada misa itu. Misa itu. Terus ada satu kali lagi, ada sekelompok orang-orang Minahasa juga, dan kebetulan dia ada campur dengan orang Batak, Ambon, Jawa gitu ya. Mereka bilang sama saya, kan tempat saya itu bukan dibayar Pak. Itu memang dibangun buat sosial aja lah, orang siapa pun yang mau pakai boleh. Malah saya bilang sebelum kejadian itu, saya bilang sama semua aparat polsek, orang ke desa ataupun RT, kalau ada warga yang mau pakai tempat itu, saya persilahkan gitu loh. Tentunya dijaga kebersihannya kan gitu Pak. Sederhana aja, orang tempat itu boleh nggak ada yang pakai sebulan sekali untuk ada kegiatan. Habis jauh banget sih kumpulnya, Nah, kenapa di iya. Sukabumi sih? Jakarta aja banyak tempat. Tadi yang dingin, tadi yang adem dikit, Dari yang dikit. adem. Dan ya mohon izin tanpa biaya. Oh, murah. Nggak, kita bebaskan biaya Pak. Kalau untuk anak-anak kan jadi mau mereka datang itu pun dikirim pakai angkot gitu, nanti pulang ada yang angkot. Artinya tidak semua orang yang berangkat ke Tangkil itu semuanya anak orang kaya. Iyalah Pak, apa perlu saya kumpul video anak-anak itu nanti buat Bapak itu loh. Ya, artinya mengucapkan terima kasih ke Pak Dedi gitu loh. Yang piknik ke situ adalah tidak semua keluarga Minahasa, tidak semua penganut ajaran Kristen yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Betul. Banyak orang-orang nggak punya. Ya, maka carilah tempat pembinaan yang murah. Betul. Karena kalau yang kaya nggak akan ngumpul di situ, Pak. Betul. Karena udah tahu ini bukan murah Pak. Saya cuma bilang gini, kalau kalian mau pakai boleh, tolong bantu saya untuk apa, biaya koordinasi dengan kawan-kawan di lapangan aja, warga masyarakat sekitar. Secara prinsip warga yang ke depan samping kiri kanan itu nggak ada gangguan Pak. Mereka dengan welcome, oke, nggak ada masalah gitu Pak. Malah beberapa warga ada 5 atau sampai 7 orang itu kadang bantu dong kerja, kita lagi tetangga buat kebersihan, mereka bantu. Kadang-kadang ada keluarga bilang saya mau bangun rumah nih, renovasi, ada tukang nggak? Saya bawa ke Jakarta buat berkegiatan. Jadi menurut saya sih, terus saya pribadi saya bikin program dengan mereka. Saya lihat karena anak-anak itu kan maaf ya, kekurangan gizi Pak, berapa gitu. Kecil udah merokok gitu Pak. Aduh, saya lihat sedih. Itu yang lagi kita beresin di Jawa Barat. Saya lihat sedih Pak. Jadi akhirnya saya bilang sama si Yongki, kita bikin program ya mulai tahun ini ya. Coba setiap minggu, memang nggak seberapa Pak. Kita beli telur 5 kilo, kasih ke BKM tuh, Badan Kesejahteraan Masjid ya. DKM atau SM mungkin. Dewan Keluarga Masjid. Nah, kasih ke mereka. Dedi Kang Mulyadi. Kasih dia. Jadi mereka tahu kan siapa anak-anak yang membutuhkan itu Pak. Biar mereka yang bagikan. Jadi kita cuma kasih nih 5 kilo hari ini ke masjid ini gitu loh. Nah sekarang yang jadi rame apa sih? Sehingga jadi rame? Saya juga nggak ngerti. Nah, jadi kejadian, saya akan cerita dulu lagi. Pada tanggal Idul Adha kemarin, ada kawan-kawan lagi, ya ini kelompok-kelompok yang memang kami nggak punya biaya nih gitu loh,
Mau Jadi yang bukan anak-anak ini yang kemarin bukan? bukan yang sebelumnya, ini sebelum ini. Yang sebelumnya anak-anak ke situ. Sebelumnya orang tua nih. Oke, yang orang tua terus anak-anak. Terus orang tua lagi nih. Oh. Ada anak-anak juga. Ada ngikut anak-anak juga. kan. Oke. Nah, yang kegiatan lah, taruhlah kegiatan ya, apa namanya? Pintal nyanyi lah. gereja, kegiatan apalah, saya terserah Bapak, itu keyakinan Bapak. Nah, yang bikin rame itu yang mana? Saya juga bingung Pak jadinya. Enggak, yang terakhir yang mana? Yang terakhir. Kalau yang terakhir kemarin yang bikin rame. Sebelum Idul Adha itu. Sejak pas Idul Adha itu mah rame gitu kan, tapi kan biasa aja nggak ada. Enggak, masalah. pas Idul Adha mereka masih ada di sana, teman-teman. Nggak ada udah Nggak acara. Nah, ini kan ramenya kan setelah Idul Adha nih, setelah salat Jumat loh ramenya. Iya. Nah, peristiwa yang terakhir tempat itu dijadikan kegiatan ibadah itu kapan? Hari Jumat kemarin Pak. Ya itu pas Idul Adha. Bukan 1 Muharram. Hah? 1 Muharram. Idul Adha tanggal 6. Oh, Idul Adha tanggal 6. Ya, Oke. ini 1 Muharram. Yang Jumat kemarin, oh iya 1 Muharram itu hari Jumat. Yang rame itu kemarin itu berarti pas oh iya bukan Idul Adha, kemarin itu 1 Muharram lupa. Saya ingatnya Idul Adha terus. Jadi peristiwa yang terjadi kemarin itu penyerbuan lah ya, pengerusakan terhadap rumah milik Bapak siapa? Dan penjarahan Pak. Ya oke, dan penjarahan milik rumah milik siapa? Saya selalu penanggung jawab. Milik Kakak Bapak. saya. Ya anggap aja milik saya. Oke lah, Saya milik penanggung Bapak jawab. lah. Bapak siapa? Wedi. Milik Pak Wedi itu terjadi hari Jumat setelah salat Jumat pas 1 Muharram. Betul. Nah, kegiatan terakhir sebelum peristiwa 1 Muharram itu kapan? Ada rame-rame di situ kegiatan ibadah. Pas Idul Adha tanggal 6. Oh, yang terakhir itu Idul Adha yang terakhir tuh. Jadi pas penyerangan, dalam bahasa Bapak ada penjarahan Ya. menurut Bapak, pengerusakan itu seminggu setelah peristiwa ibadah. Seminggu loh Pak. Kan Idul Adha Jumat. Idul Adha itu ini gitu Pak. Idul Adha itu suatu peristiwa yang lain gitu. Ya bukan. Peristiwanya terjadi yang pengerusakan itu 1 Muharram. Iya. 1 Muharram kan? Tanggal 20. Seminggu setelah Idul Adha. 3 minggu Pak. Idul Adha itu 2-3 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, 3 minggu, lupa saya. Yang diurusnya terlalu banyak. Oke. Mesti perlu Pusing. staff baru dong Pak kalau gitu. Hah? Ya. Perlu staff baru gitu Pak kalau gitu Pak. Enggak, kita Oh, memang gitu ya. kerja hidupnya 3 minggu. Oh, berarti peristiwa. Jadi 3 minggu. Setelah. Nah, jadi terakhir teman-teman kumpul tanggal berapa di situ? Ya Idul Adha, waktu itu Idul Adha mereka lagi pintal itu dipaksa bubar Pak. Oh, jadi pembubaran sudah terjadi. Ya. Idul Adha itu ada pembubaran. Nah, saya cerita jadi bubar ya udah mereka bubar aja. Oke, waktu Idul Adha ada bintal dibubarin. Yang dibubarin orang tua dan anak-anak. Orang tua dan anak. Semua dibubarin. Bubarin ya pulang mereka. Kemudian pulang semuanya. Udah nggak kosong lagi Pak. Kosong. Kosong selama 3 minggu. 3 minggu. Nah karena program ini sudah digawangi selama sekian minggu, ya kan? Setiap tahun malah tahun lalu kan disiapin. Nanti kita anggaran ya kita kumpulin duit setiap hari 1 tahun 1.000 kumpul supaya buat makan kita aja di sana gitu Pak. Sama transport itu beli bensin itu. Ya kumpulan mereka anak-anak yang kumpul uang kan, kita cukup ada kurang dikit ditambahin lah buat berangkat. Ya. Berangkatlah tanggal 26 Pak malam, karena mereka mau istirahat kan. Malam sampai tidur sampai jam 11 malam kan tidur anak-anak kan. Paginya mereka mulai acara. Oh, itu hari apa? Ini 1 Muharram hari apa? Hari Jumat. Iya. Jadi hari Jumat itu pagi-pagi ada acara. Baru acara Di situ. Iya anak-anak SD SMP SMA itu gitu loh Pak. Biasalah nyanyi lagi. Iya gitu. Yang micu. Iya kan. Nah terus bukan itu juga Pak. Jadi gini Pak. Kadang-kadang Ya, saya ngomong pemicu. Iya, Enggak, saya nggak nyalahin itu yang micu gitu aja kalimat saya. ada hal yang gini Pak. Sebelumnya kan saya dibilang gini sama pengurus RT ya. Ketua RT bilang gini, si Hendra itu kalau kita narasinya lain saya suruh polisi apa gitu. Jadi di ceritanya dia bilang kalau yang datang 1 orang nggak apa-apa, nanti 1 mobil gitu loh keluarga. Saya bilang nggak mungkin dong, saya keluarga besar saya bilang. Kakak beradik saya 10, kalau mau saya 7. Kalau kamu bikin acara itu 100 lebih saya bilang nggak mungkin gini gitu. Jadi jangan batasi saya bilang. Pokoknya ya, pakai bahasa pokoknya repot saya Pak gitu. Tapi saya tetap Itu yang ngomong itu siapa?
Hendra. Orang situ. RT Hendra. Oh, ketua RT. ya. Oke. Saya bilang, saya ketua keluarga, tapi tidak banyak orang lagi. Cuma 5 mobil, sama anak-anak sedikit lagi. Oke. Anak-anak saya bilang gitu. Saya nggak tanggung jawab katanya kalau mas di grup masyarakat. Saya bilang, saya akan jaga anak-anak karena biar ke dalam biar urusan saya bilang. Ya kan? Oke. Berjalanlah kegiatan. Baru jalan sebentar saya didatangi oleh Kapolsek, Babinsa, Bimas, tokoh masyarakat, Umi, abang segala macam, ada 16 orang. Terus ada, saya cuma bilang gini, saudara saya bilang, saya juga kayaknya udah piatu, gitu, yatim sorry. Ya, saya jaga anak saya sama seorang tentara, mayor, angkatnya mayor haji di Palembang. Beliau mengajarkan saya gini, kita ini punya ukhuwah gitu. Ya. Saya kan tetap masalah nih, non muslim ya. Jadi saya bilang sama kawan-kawan sana, Kapolres segala macam, saya bilang, ukhuwah, saya diajarin ukhuwah. Minimal kalau kita nggak bisa jadi ukhuwah Islamiyah, kadang-kadang kita kan bisa ukhuwah Insaniyah. Dengan apa? Dengan aparat itu gitu loh. Ya, pada saat itu bangkit aja sih semuanya gitu loh. Ya kan? Terus saya tanya, definisi kegiatan beragama itu apa sih? Saya bilang gitu loh. Mereka nggak jawab. Oke. 16 orang itu. Karena mau menjelang sholat Jumat, mereka bubar. Mereka bilang, apa sih bilang, pakai selamat tuh. Ya udah saya harap nggak usah debat musik lagi deh. Ngomongnya kencang lah biasa lah ya kan, itu dia. Saya harap nggak ketemu apa lagi di mana-mana katanya. Dia bilang gitu sama saya gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya mau sholat Jumat katanya. Saya doakan semua kita semua dapat hidayah setelah sholat Jumat. Ya, udah. Udah selesai kan? Saya makan. Baru kan selesai masak nih. Buat makan siang anak-anak nih, Pak. Saya semua makan dulu, sampai saya lagi sikat gigi nih. Anak saya yang kecil, papi itu ada orang naik pagar gitu. Saya nggak tahu. Bukan naik pakai diangkat, pak dibongkar, buang jatuh gitu loh. Wah masuk rasa begitu banyak gitu loh. Rame. Oh, Bapak ada di situ? Ada di situ. Okay. Jadi saya dihadapkan, Pak. Ada video nggak beredar, Pak ya? Wah saya dimaki-maki gitu saja, nggak mau ngotorin tempat itu gitu segala macam itu, Pak. Dimaki, wah kata-kata segala macam. Tapi saya sabar aja. Ya kan. Lagi itu saya nggak mungkin lawan mereka lah, ada ratusan gitu. Jadi ini. Gitu. Akhirnya saya bilang udah tenang. Saya akan evakuasi. Enggak, paksa sekarang. Sebentar, enggak bisa. Jadi anak-anak itu dipaksa, Pak. Mobil saya pengen tuh. Tapi saya parkir di ini. Kebetulan saudara saya bilang, udahlah. Pendampingan nih kayak gini-gini nih. Sama beliau kan. Ya udah saya ikut aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Akhirnya terjadi itu, mobil rusak gitu loh. Terjadilah peristiwa itu sampai sekarang. Ya udah. Prinsip dasar saya ini adalah saya ingin di Jawa Barat itu satu, semua orang hidup harmoni. Karena harmoni saling menghargai, kan kedua-duanya saling menghargai. Dan saya dari dulu orang yang menjunjung tinggi perbedaan, keragaman. Udahlah, jangan ragukan saya untuk urusan itu. Jadi ya sekarang kita bareng sama Bapak. Bapak sekarang ke Sukabumi. Mau kemana? Saya tadinya pagi-pagi ditelepon Kanit Intel dari Polres. Ya kan? Bang, tolong bang merapat sini. Pak Polres mau ketemu saya, ketemu. Jadi gitu. Artinya gini, bisa bareng sama saya, Pak. Oh gitu. Saya mau ke Tangkil Pak sekarang. Oh gitu. Saya mau ke Tangkil. Tapi saya mau ke Polres, Pak. Pelabuhan Ratu. Oke, nanti habis ini nggak usah off dulu, saya ngomong sama Bapak. Ya kan? Strateginya saya kasih tahu. Nah, ini yang penting hari ini saya mau ke Tangkil. Saya udah nemuin Bapak. Ini peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata
dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban. Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin gitu. melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu Pak Oke, ya. kalau bahasa saya retret, retret di Magelang kemarin. Oke. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Didi sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu Oke, ya, Pak. jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, Betul. bukan gereja. Bukan. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, Sejuk. suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang Iya, dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada yang Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual, ya Pak ya, kan gitu Pak ya. Ya bolehlah dibilang gitu. ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi, Ya, gitu. ya, Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual, Siap. agak nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil, ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik. Dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang mengucapkan baik terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Wah, sudah kewajiban ya. Pemerintah Kadang-kadang untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem Pak. Amin, Sudah. amin, amin. Nah kita berangkat sekarang Pak ya. Siap. Oke, terima kasih.